ibu-ibu Sony penak to mboten Bu? Halo. Sambutan desa pas buri saderenge wonten Gus Rohman ndalil wonten ilmu. Wau dalam penghormatan saya wonten kata-kata al-alim. Al-alim niki inggih menika isim fa'il dari masdar ilm, tetapi yang bisa disebut al-alim itu khusus hanya orang-orang yang menguasai ilmu agama. Nek ilmu agama niku alim dijamakkan menjadi ulama, jamak taksir. Tapi kalau tidak ilmu agama maka harus diberi embel-embel. Ahli kimia, ulamaul kimia, ahli matematika, ulamaul matematika, dan sebagainya. Sehingga kula mengikor mawon napa ingkang dipun sampaikan Gus Rohman bahwa acara pada malam hari ini adalah Maulid Nabi. Maulid Nabi yang diperingati tidak hanya lahirnya Muhammad bin Abdullah, tetapi yang diperingati adalah Muhammad bin Abdullah ini kelak yang akan menjadi utusan Allah, menjadi Rasul. Utusan ini juga tidak sekedar utusan kongkon-kongkonan, tetapi utusan di dalam nasrul ilmi, lagi-lagi ilmu, nasruddin, untuk menyebarkan tatanan kehidupan. Nah, tatanan kehidupan ini niku bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis yang kemudian diistimbak itu hukumnya digali sehingga lahirlah ilmu fikih, lahirlah ilmu tauhid, lahirlah ilmu nahwu, sorof, balaghah, mantek dan sebagainya. Nah, orang yang menguasai fikih, tauhid, mantek, balaghah, hadis, mustalahul hadis, usulul fikih dan sebagainya, inilah yang bisa disebut ulama, yang bisa disebut alim. Sehingga mugi-mugi acara dalu menika oleh karena dihadiri para alim, para ulama dari Pondok Pesantren Al-Fatah Solo, mugi-mugi masyarakat Galboro dan Cokrowati saged niru, saged bisa menjadi orang yang alim wal ulama. Amin Allahumma amin. Lah, alim dan ulama wong kita wis kadung tuwek, otomatis putrane di sekolah ning tidak hanya sekolah umum, mergo tidak menguasai ilmu agama tidak bisa disebut alim dan tidak bisa disebut ulama. Sehingga harus menguasai ilmu agama. Jadi yang disampaikan oleh Gus Rohman tadi pas, ada kajian apa tadi macam-macam itu termasuk ngaji kitab, sehingga tuntunan dari Rasulullah itu pas karena kita mengacunya di kitab. Contoh misalnya, biasa nih bengi-bengi rencang kulon itu bedil manuk dor buk mati bakar. Tapi kalau kita tahu tuntunan Rasulullah, menguasai kitabnya di Al-Bajuri kalau nggak salah juz 2 halaman 11 atau 16 itu ada redaksi, walhasilu anal marmiya bil bunduki layahillu illa antudroka fihil hayatul mustaqirrotu tumayuraka. Walhasilu tawi kesimpulane itu anal marmiya setuhune perkara kewan sing diburu bil bunduki kelawan bedil don kok iku layahillu iku ora halal illa antudroka kecuali yen to den temu fihi ing dalem al marmiya opo al hayatul mustaqirrotu, opo hayatul mustaqirroh baru tumayudaka disembelih. Jadi kalau dor kok masih ada hayatul mustaqirroh, kehidupan yang tidak hanya menunggu ajal, artinya masih hidup yang bisa berlangsung, ini untuk mengkonsumsinya tumayudaka disembelih baru halal. Nah, tanpa mengetahui fikih yang demikian ini, loh, kurang gaya nek cara guru. Sehingga walaupun di Cokrowati, tetapi kalau menguasai
ilmu sehingga bisa disebut alim, ilmu fikih yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis pas dalam kehidupan. Sehingga maksud kula atas nama pemerintah desa, mari kita ngaji. Ngajinya tidak hanya sekedar qiraatul Quran, membaca Quran, tapi mengkaji, mengistinbat, tentunya melalui ulama-ulama Syafi'iyah, khususnya setelah Syafi'iyah, mazhab Syafi'i kan ada mujtahid, ada Imam Rafi'i, Imam Nawawi, ada mujtahid fatwa, Imam Romli, Imam Ibnu Hajar, dikuasai semua, sehingga kita akhirnya masyarakat Galboro maju. Dan itu setapnya itu di Masjid Galboro, Pak Sutiar. Jadi setelah jalan pengkajian kitab untuk mencetak masyarakat Galboro menguasai ilmu-ilmu agama. Kalau ilmu umum malah gampang, ilmu umum itu gampang, yang susah adalah ilmu agama. Sehingga matoh ya setapnya di Masjid Galboro, kita bantu sedaya buke Masjid Galboro, anaknya digembleng, setelah di masjid dipondokkan sambil sekolah, insya Allah Galboro maju, amin Allahumma amin. Amma ba'du, saya atas nama pemerintah desa terima kasih atas kegiatan pada malam hari ini. Mohon maaf tidak bisa membantu apa-apa, dan harapan kami semoga masyarakat Galboro dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini mendapatkan substansi dari Muludan adalah mengikuti jejak Rasulullah, yaitu di dalam istinbat hukum, di dalam menyebarkan hukum-hukum Islam, yang tentunya karena kita sudah jauh ribuan tahun dari Rasulullah, kita mengikuti ulama-ulama mazhab Syafi'iyah atau yang penting ahli sunnah wal jamaah, sehingga nanti kita di dalam berkehidupan itu nanti bisa pas sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, ijma dan qiyas, amin Allahumma amin. Saya secara pribadi mohon maaf, terima kasih, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.